Ini sih parah ya. Data pribadi kita atau KTP kita ketika kita gagal bayar pinjol ternyata dipakai oleh DC untuk mengajukan pinjaman online di pinjol lain. Yang artinya hutang kita akan jadi masalah dan uangnya nggak masuk ke kita malah masuk ke kantong mereka. Nah, ini adalah salah satu penyebaran data yang mungkin bisa jadi terjadi. Oke, sebelum itu kita akan mulai dulu ya teman-teman terkait pembahasan masalah gagal bayar atau telat bayar pinjol ini. Mungkin nggak sih hal tersebut terjadi? Kalau saya bilang ya mungkin-mungkin aja. Nggak ada yang nggak mungkin untuk hal itu terjadi. Dan nyatanya ada beberapa juga korban-korban pinjol ilegal itu yang menjadi korbannya. Ini bukan masalah pinjol ilegal dan pinjol legal ya, tapi lebih kepada keamanan data kita. Sehingga kita itu kan meminjam uang atau melakukan pendaftaran registrasi di aplikasi pinjol itu memfoto KTP dan lain sebagainya, pegang KTP dan lain sebagainya. Nah, saya juga nggak tahu ada teknologi apa yang membuat meloloskan verifikasi wajah. Nah, ini ya namanya maling pasti jauh lebih pinter ya teman-teman ya. Kita sistem udah seketat apapun karena tidak ada sistem yang 100% aman di dunia ini apalagi hanya sekedar aplikasi itu bisa diloloskan. Nah, hal ini kita akan fokus aja deh kepada solusinya. Karena untuk cara penanggulangannya, karena udah terlanjur terjadi, akan sangat sulit. Kalau data kita sudah masuk ke database mereka, mereka sudah pegang semua data-data kita, saat kita pengajuan kan kita kasih ke mereka tuh. Nah, ini akan sangat sulit sekali untuk ditangani atau membuat data tersebut terhapuskan. Karena kita tidak pernah tahu di server mana data disimpan. Kalau server itu ketahuan dan disita pemerintah, apakah nggak ada backupan data lain? Nah, itu kita nggak pernah tahu dan masih menjadi sebuah misteri. Nah, sekarang kita akan fokus di penanggulangannya. Jadi ketika kalian menjadi korban untuk masalah KTP-nya dipakai minjol di tempat lain, teman-teman harus bisa membuktikan bahwa itu bukan kalian. Sebenarnya caranya itu sangat simpel ya. Kalian itu cuman butuh cross-check rekening bank ya. Jadi harusnya pinjol-pinjol yang legal saat pencairan mereka akan cross-check apakah nama rekening banknya sesuai dengan nama si peminjam. Kalau mereka bisa kebobolan di sana, harusnya aman. Teman-teman tidak perlu takut karena memang secara aturan ya harus sama. Harusnya nggak bisa cair nih kalau nama rekeningnya aja berbeda. Nah, teman-teman bisa mempunyai bukti bahwa kalian itu cuma punya satu rekening di bank tersebut. Atau kalau punya dua rekening ya, kalian buktikan punya dua rekening dan minta bank untuk cross-check. Dan memang benar sesuai dengan data KTP kalian, harusnya kalian punya dua doang. Nah, gimana bang kalau KTP kita itu dipakai untuk daftar bank digital misal? Itu kan sama verifikasi wajah dan lain sebagainya. Jujur, kalau bank digital memang lebih sulit ya untuk masalah verifikasi. Karena dia itu ada semacam video call ya. Nah, video call ini itu untuk verifikasi. Contohlah Bank Jago. Untuk bikin rekening di Bank Jago, itu kita harus video call dengan mereka. Nah, di video call ini, ya itu nggak bisa dipalsukan. Pakai sistem apapun, ngeinjek HP juga akan sulit. Karena kan kita benar-benar ngobrol, bukan berhadapan dengan robot. Jadi akan sulit sekali untuk dimanipulasi. Nah, bagaimana kalau dengan virtual account? Nah, ini yang jadi masalah. Virtual account itu memang kadang bisa dibikin atas nama kita pribadi. Tapi harusnya sih pihak pinjol udah bisa ya membedakan mana dia transferannya ke virtual account, mana dia transferannya ke rekening asli atau rekening personal atau pribadi kita. Jadi kalau sampai hal ini terjadi, kita bisa kok menyalahkan dan menuntut pinjolnya. Gak usah panik, gak usah takut dulu. Kalian punya semua bukti bahwa kalian memang tidak menerima uangnya dan tidak pegang uangnya sama sekali. Kalau itu terbukti ke atas nama rekening orang lain, ya tentu kalian aman. Kalian merasa ini bukan, saya tidak pernah melakukannya. Buktikan, kalian cari alibi kalian. Misal, itu transaksinya tanggal berapa? Nah, kebetulan mungkin kalian ada saksi-saksi teman-teman kalian yang memang kalian lagi nggak memegang HP waktu itu, mungkin nggak sedang berada di kota itu gitu ya. Terkadang itu juga bisa menjadi sebuah bukti. Jadi nggak usah panik dulu, pikirkan dengan kepala dingin, persiapkan bukti-buktinya, cari tahu kapan detailnya, itu mintalah ke pinjolnya.
Kalau itu pinjol legal ya. Kalau pinjol ilegal mereka nggak akan peduli kalian, dan kalian juga nggak usah peduliin mereka. Toh yang pertama kalian nggak pernah nerima uang dari mereka. Kalian adalah korban, mau ditagih dengan model apapun, ya nggak usah peduli, nggak usah takut, dan nggak usah pusing. Ya, oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.